Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Melepaskan Semuanya, Memiliki Segalanya. Penyertaan Tuhan tentu bukan kita jadikan sekedar sarana untuk mendapat pertolongan Tuhan atas masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi menjadi sarana kita untuk belajar bagaimana memiliki kehidupan seperti Yesus. Kalau kita terus bertumbuh menjadi seperti Yesus, mengenakan kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, lalu kita bertumbuh lagi menjadi seorang yang bisa menjadi seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah seperti Yesus. Penyertaan Tuhan merupakan kesempatan kita berdekat dengan Dia dan untuk melayaninya. Pelayanan yang sesungguhnya pada intinya adalah memuaskan perasaan Allah. Jadi pelayanan sebenarnya bukan berangkat dari lulus sekolah tinggi teologi atau disahkan sinode sebagai pejabatnya. Pelayanan harus dimulai dari kehidupan kita yang semakin seperti Yesus, dan dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyukakan hati Allah Bapa. Di sini terjadi proses pengurasan. Segala sesuatu yang kita rasa masih kita miliki akan dikuras oleh Allah, akan dihabisi. Dari merasa memiliki harta, harga diri, kehormatan, kebanggaan harus dikuras habis. Dengan pengurasan itulah kita baru bisa mengabdi kepada Tuhan secara penuh, sehingga kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup ini. Bagian kita hanyalah memuaskan perasaan Allah, dan ini yang Allah kehendaki, yang harus kita lakukan. Penyertaan Tuhan merupakan sarana kita untuk melayani Dia. Dan untuk melayani Tuhan, kita harus bisa memiliki keadaan hidup yang dikuras habis tadi, sehingga kita bisa berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa. Yang kumiliki hanyalah kesempatan untuk memuaskan hati Bapa." Jika demikian, kita akan rela mengorbankan apapun yang kita miliki. Kita rela mengorbankan hidup kita tanpa batas, dan kita tidak merasa memberi, tetapi kita merasa memperoleh kehormatan. Sebab kalau kita bisa berbuat sesuatu kepada satu pribadi agung yang kita hormati, kita tidak akan memperhitungkan jumlah yang kita pertaruhkan itu. Kalau di dunia ini, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang bisa berbuat sesuatu untuk pejabat tinggi, katakanlah untuk wali kota, gubernur atau menteri, apalagi untuk presiden, dia tidak menghitung. Mungkin dia berbuat sesuatu bukan karena mau mendapatkan tender atau keuntungan. Mungkin hanya karena kebanggaan bisa memberi sesuatu untuk satu sosok atau seseorang yang terhormat. Itu pun sudah merupakan kehormatan. Apalagi kalau kita bisa melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Tuhan semesta alam yang memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan bagi Dia. Adalah luar biasa kalau kita bisa mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas untuk Dia yang memperhitungkan segala sesuatu di kekekalan kelak. Dan apa yang kita lakukan tidak hilang, akan diingat oleh Allah terus menerus. Itulah standar pelayanan yang benar bagi Allah.
seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa, artinya memuaskan hatinya dan menyelesaikan pekerjaannya, menunaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Demikian pula dalam hidup kita harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita dan yang menjadi bagian kita. Untuk bisa menyelesaikan dan menjadi bagian hidup kita tidak boleh punya bagian sendiri. Allah memberikan kita tugas sampai titik di mana kita tidak memiliki bagian kita sendiri. Memang kalau kita belum dewasa, Allah memberikan kita tugas di mana kita masih bisa menyisakan apa yang kita miliki. Kalau milik kita 100, Tuhan memberikan kita tugas di mana kita harus menyerahkan 40% dari bagian kita. Lalu kita bertumbuh dewasa, Allah mempercayakan kita tugas di mana kita harus menunaikan tugas itu dengan menyerahkan 70% dari bagian kita. Tapi terus, semakin kita bertumbuh, kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Dan kehormatan kalau sampai kita pada tingkat level, stadium, periode, masa di mana kita bisa menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas. Jika Tuhan berkenan membawa kita kepada tingkat di mana kita harus menyerahkan segenap hidup kita bagi Dia dengan tugas yang tidak bisa tidak, pertaruhannya adalah segenap hidup. Itu adalah kehormatan. Orang Kristen pada jemaat mula-mula harus mempertaruhkan hidup mereka 100% bagi Tuhan. Kondisi penganiayaan memaksa mereka tidak bisa memberikan sebagian hidup mereka. Kondisi penganiayaan itu membuat mereka harus menyerahkan segenap hidup mereka tanpa batas. Dan itu standar hidup, standar pelayanan yang harus pantas untuk Dia yang maha besar, Raja di atas segala raja. Jadi kalau kita hanya berkutat di persepuluhan, itu masih miskin dan dangkal sekali. Apalagi memberikan persepuluhan pun masih diajar dengan motivasi Tuhan akan mengembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Betapa itu sebuah pembodohan. Kalau kita memberi sesuatu untuk Tuhan, sebenarnya kita bukan memberi, melainkan mengembalikan. Kalau kita membawa sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya itu bukan menyumbang, melainkan mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Karena kalau kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita sepenuhnya milik Tuhan, bukan sebagian. Dan kalau sepenuhnya kita milik Tuhan, kita tidak berhak atas diri kita dan hidup kita sendiri. Semua juga milik Tuhan. Jadi, mari kita bertumbuh terus. Penyertaan Tuhan menjadi sarana kita, selain untuk belajar menjadi sempurna, serupa dengan Yesus, kita diajar untuk menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Semakin kita tidak memiliki apa-apa, semakin kita memiliki segalanya. Dan segalanya itu adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa memiliki segalanya, yaitu Allah sendiri, kalau masih menggenggam sesuatu yang kita rasa milik kita. Dan itu bisa kita nikmati. Kita harus berprinsip bahwa hanya Tuhan yang menjadi milik dan harta kita, satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Dialah kehidupan kita. Dengan prinsip ini, pelayanan menjadi kegembiraan. Melepaskan segala sesuatu yang kita miliki menjadi kegirangan. Sampai kita dengan rela berkata, ambillah apapun yang masih kusisakan, supaya jangan ada yang tersisa, ya Tuhan.
Ambillah sampai tetes terakhir darahku, keringatku, air mataku, dan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah kehidupan yang bermartabat dan terhormat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.